Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberi kepahaman kepada kita dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Baik, hari ini kita akan mulai dari sistem periodik unsur bagian 1. Tujuannya adalah menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Dan yang kedua adalah menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Unsur-unsur yang sudah diketemukan oleh para ahli dikelompokkan dalam sistem periodik unsur. Tujuannya adalah memudahkan penentuan sifat setiap unsur dalam bentuk senyawa. Sistem periodik modern mempunyai bagian yang disebut dengan golongan, lajur vertikal, dan periodik lajur horizontal. Perhatikan sistem periodik di bawah ini. Di situ ada tulisan 1A, 2A dan seterusnya. Dari atas ke bawah itu yang namanya golongan, dan dari kiri ke kanan itu yang namanya periode. Cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Letak unsur dalam sistem periodik ditentukan oleh susunan atau konfigurasi jumlah elektron yang dimiliki oleh atom netral. Letak unsurnya itu ditentukan oleh konfigurasi elektron yang dimiliki oleh atom netral. Atom netral adalah atom yang memiliki jumlah elektron dan proton yang sama. Atom yang memiliki proton dan elektron yang berbeda disebut dengan ion atau ion atom. Dalam atom terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Dengan elektron adalah partikel bermuatan negatif yang dapat berpindah dari orbital yang satu ke orbital yang lain dalam satu atom dan dapat tertarik oleh atom lain, sehingga yang bisa keluar masuk adalah elektronnya, atau yang bisa berubah jumlahnya adalah elektronnya saja. Lambang atom XAZ, di mana X adalah simbol atom, A itu massa atom yang menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron, P tambah N, sedangkan Z adalah nomor atom, itu adalah jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jika atom memiliki jumlah elektron dan proton yang berbeda, maka atom tersebut mempunyai muatan. Atom yang bermuatan positif disebut kation dan atom yang bermuatan negatif disebut dengan anion. K+ disebut dengan ion positif atau kation dapat terjadi jika atom melepas elektron. Jika melepas elektron berarti elektronnya lebih sedikit daripada proton. Karena protonnya lebih positif, proton itu positif, berarti yang negatif dengan positif lebih banyak yang positif, maka sebenarnya positif. Amin. Ion negatif dapat terjadi jika atom menangkap elektron dari atom lain atau menarik elektronnya, jadi jaraknya lebih dekat. Jumlah elektron lebih banyak daripada proton karena tadi menarik elektron dari atom lain atau menarik elektron dari atom lain. Contoh, berapa jumlah partikel-partikel penyusun atom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron pada atom yang memiliki lambang Al1327, dan berapa jumlah partikel-partikel atomnya jika atom tersebut berbentuk Al3+. 27 adalah nomor massa dan 13 adalah nomor atom yang menunjukkan jumlah proton. Karena lambang Al1327 adalah atom netral, maka jumlah elektron sama dengan proton, yaitu 13. Dan jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom, sehingga jumlah neutronnya adalah 27 min 13 sama dengan 14. Sedangkan untuk Al3 positif adalah atom yang berbentuk ion. 3 positif artinya Al melepas 3 elektron, sehingga jumlah elektron berkurang 3. Sehingga jumlah elektronnya dari 13 dikurangi 3 jadi 10. Jadi dalam ion Al3+, jumlah protonnya 13, elektronnya tadi jadi 10, dan neutronnya 14. Jadi yang tetap adalah proton dan neutron yang berubah elektronnya. Letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi atom netral. Teori yang menjelaskan konfigurasi atau susunan elektron adalah teori Bohr dan teori mekanika kuantum. Konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr terbatas pada unsur-unsur golongan utama. Berdasarkan teori atom Bohr, posisi elektron berada pada lintasan yang disebut dengan kulit. Jumlah elektron pada kulit maksimal 2n pangkat 2. Kulit 1 namanya kulit K. Elektron maksimalnya adalah 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Kulit 2 namanya L, berarti jumlah elektron maksimalnya adalah 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8 dan seterusnya. Aturan digunakan untuk menentukan jumlah elektron tiap kulit. Kulit K, di kulit K terisi maksimal 2, jadi tulislah 2 di kulit K jika elektron yang tersedia yang dipunyai oleh atom lebih dari 2.
kalau misalkan kurang dari 2, maka tulislah 1. Yang kalau kurang dari 2 kan pasti 1 gitu ya. Jika jumlah elektronnya ada 1. Di kulit L maksimal ada 8. Berarti kalau elektron yang tersedia sisa setelah mengisi di kulit K lebih dari 8, maka tulislah 8. Lebih dari atau sama dengan 8 ya. Nah, tulislah apa adanya. Jika elektron sisanya setelah mengisi di kulit K sisanya kurang dari 8, tulislah apa adanya sesuai sisanya. Kulit M maksimal adalah 18, maka jika elektronnya lebih dari 18, tulislah 18. Jika elektronnya lebih dari atau sama dengan 8 kurang dari 18, tulislah 8. Nah, jika kurang dari 8 sisanya, tulislah apa adanya. Di kulit N maksimal adalah 32. Tulislah 32 di kulit N jika elektronnya lebih dari 32. Tulislah 18 jika elektron yang tersedia sisanya setelah mengisi di kulit M ada lebih dari atau sama dengan 18 kurang dari 32. Tulislah 8 jika elektron yang tersedia lebih dari atau sama dengan 8 dan kurang dari 18. Dan tulislah apa adanya jika elektron yang tersisa kurang dari 8. Contoh, Li punya 3 elektron, maka mengisi di kulit K 2, tidak boleh 1 karena maksimal dulu mengisinya di kulit yang paling rendah. Yang paling rendah K berarti mengisi di kulit K yang paling rendah energinya semaksimal mungkin, berarti 2 isinya. Karena ada 3 elektron Li, baru mengisi 2, sisanya 1, maka mengisi di kulit L. Berarti konfigurasinya adalah 21. Ne ada 10, berarti mengisi di K semaksimal mungkin 2. Kemudian ada sisa 8, berarti mengisi di kulit L. Na ada 11, berarti mengisi di kulit K2. Sisanya ada 9 ya, berarti di L hanya 8 karena maksimal 8, sehingga sisanya ada 1 mengisi di kulit M. Ada K19, di K isinya ada 2, sisanya ada 17, berarti di L ada 8 maksimal ya, baru 10, sisanya ada 9, di kulit M ada 8 mengisinya karena lebih dari 8 kurang dari 18, sisanya adalah 1 di kulit N. Sr di kulit K mengisi 2, di kulit L ada 8, baru 10 ya, berarti ada sisa 28 karena lebih dari 18, maka di M mengisi 18, berarti sisanya ada 10, berarti di N isinya 8 dan di O ada 1 ya, ada 2 ya, kan 10 tadi ya. Elektron yang berada pada kulit terluar atau terakhir disebut dengan elektron valensi yang dapat digunakan untuk menentukan nomor golongan. Nomor kulit terbesar digunakan untuk menentukan periode. Karena konfigurasi Li21, maka golongan 1A periode 2. Untuk Ne karena terakhirnya 8, berarti golongan 8A periode 2. Jadi periode itu kulit ya, kulit kedua L. Untuk Na golongan 1A periode 3 karena terakhir di M tuh, paling besar M itu kulit ketiga. Untuk K golongan 1A periode 4 dan Sr adalah golongan 2A periode 5. Uji kemampuan. Tulislah konfigurasi Bohr dari atom-atom berikut dan tentukan letak atomnya dalam sistem periodik unsur. Ada unsur T misal, ada 612, nomor atom 6, nomor massa 12. Yang kedua ada A 1224 ya. Untuk X 1735 dan yang keempat adalah 3684. Silahkan kalian coba. Mudah-mudahan paham. Persiapkan alat tulisnya, jika ada yang penting ditulis dulu, jadi nggak selalu buka-buka YouTube ya.
Jika ada salah itu ibu minta maaf. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.